Lagi-lagi mohon maaf ya untuk yang kesekian kalinya ya. Gua baru bisa bahas anime ini sekarang. Gue pengen banget bahas dari episode 2 ketika animenya tayang sebenarnya, tapi ya kehalang jadwal banyak. Dan juga yang satu kan gue udah bilang juga di video Wistoria, kalau misal satu-satunya yang berhasil gue bahasnya cuma Wistoria doang karena padatnya jadwal dan segala macam di balik layar lah. Jadi tapi gue tetap akan bahas ini karena bagi gue ini adalah anime terbaik buat gue, at least untuk musim kali ini. Walaupun ada saingannya juga sih. Dan potentially mungkin anime of the year. Walaupun terlalu awal sih kalau ngomong masalah anime of the year, tapi ya udah, jadi silakan lihat pembahasannya. Kayo Hinagiku adalah karakter yang menjadi main karakter MC atau menjadi center pusat dari cerita anime ini, yang dimana karakter ini aja sendiri itu punya segudang problem, segudang drama, segudang plot lah, materi drama yang kuat banget. Jadi Agent of Four Seasons, anime ini mengisahkan mengenai 4 orang manusia yang dipilih oleh dewa basically, serta diberikan kekuatan untuk membawa 4 musim utama bagi seluruh permukaan bumi, bagi kehidupan di muka bumi lah. Nah, Hinagiku adalah perwakilan dari musim semi atau Agent of Spring lah. Bersama dengan pengawalnya Himera Kasakura berkeliling membawa musim semi yang udah absen basically selama 10 tahun lamanya. Jujur, premis ceritanya menarik banget karena ini anime tuh bukan hanya menawarkan dari segi slice of life doang yang gua kira akan seperti itu, ternyata menawarkan cerita yang dalam, mulai dari drama, romance, action juga ada, persahabatan, pembunuh, dan banyak banget. Itu menurut gue itu merupakan sangat unik. Bukan pertama kali sih anime kayak begini, cuman dengan cerita yang dibawakan yang berbagai macam multi genre seperti ini sih gue tertarik banget buat mengikuti kelanjutannya seperti apa. Dan gue lumayan puas untuk 6 episode awal ya. Gue lupa gue bahas ini 5 apa 6 episode awal, gue lupa. Tapi intinya ya sejauh ini gue merasakan anime ini tuh bener-bener buat gue gitu, cocok banget buat gue. Ringkasan cerita untuk beberapa episodenya, jadi ya kalian bisa nonton sendiri untuk lebih detail. Intinya gue akan mengisahkan experience gue selama menonton mungkin dari 6 episode awal ini. Episode pertama bercerita tentang kembalinya Hinagiku, perwakilan dari musim semi atau Agent of Spring, setelah 10 tahun menghilang. Yang pada akhirnya juga menghilangnya kenapa nanti bakal dijelasin, dan gue juga nggak akan jelasin di sini karena lebih baik kalian mengexperience di sini, karena episode 1 ini benar-benar masterpiece banget. Dan akhirnya mereka tuh menjalankan tugasnya kembali bersama dengan pengawalnya ya, Hinagiku dan pengawal Sakura berkeliling untuk menjalankan tugas mereka kembali, yaitu membawa musim semi yang telah hilang. Dan di episode 1 ini ada hal yang mengharukan lah buat seorang anak kecil. Lengkapnya kayak gimana kalian bisa tonton sendiri. Episode kedua bercerita tentang Rose, Agent of Winter atau perwakilan dari musim dingin, musim salju, musim es, kalian bisa nyebut itu bagaimanapun, pokoknya ini tidak ada di Indonesia jelas. Beserta pengawalnya Itecho yang berkelana untuk melihat musim semi yang akhirnya mereka bisa lihat lagi setelah lama hilang ya. Jadi ada deep connection antara Hinagiku dengan Rose yang kalian udah bisa tebak sendiri ini genrenya apa. Episode ini punya banyak hal, mulai dari penyerangan teroris, penyamun itu ya, dilengkapi dengan bumbu action yang luar biasa, dan juga sekilas balik sedikit apa yang terjadi setelah Hinagiku tuh diculik. Nah, ini untuk lebih detailnya gue akan tampilin scene sebenarnya, tapi gue akan tetap menyarankan untuk nonton langsung episodenya karena ya jelas materinya yang masuk yang benar-benar ngena tuh, yang benar-benar berasa banget itu ya nonton sendiri gitu. Episode ketiga bercerita tentang kunjungan ke mansion agen musim panas, Agent of, gue lupa agent musim panas itu bahasa Inggris apa, jadi mohon maaf. Ruri beserta dengan pengawalnya sendiri, Ayami, yang ternyata merupakan seorang saudari. Dan pada akhirnya di episode kali ini juga berbagi mereka lah cerita, backstory sedikit-sedikit, dan juga pembawaan karakter atau pendalaman karakter masing-masing yang menurut gue sangat menarik buat dilihat. Episode keempat itu sebenarnya kelanjutan dari episode ketiga, di mana di akhirnya itu ada penyerangan teroris ke mansion agen musim panas. Kalian harus pay attention. Buat penyuka action, ini anime berasal dari Witch Studio, yang which is not an ordinary studio. Ini studio gede yang buat AOT season 1-3 kalau nggak salah.
Ya gue lupa season 3 juga, tapi ya sih season 1 sampai 3 itu Spy Family, dan actionnya nggak usah diragukan lagi. Jadi pay attention buat yang suka action, karena wah ini episode terbaik sih, gue akan tampilin aja sendiri. Jadi buat penyuka action, perhatikan Sakura dan Ayame yang menunjukkan kehebatan mereka ya sebagai pengawal dari agen masing-masing yang mereka lindungi. Seperti yang kalian lihat, anime ini tuh mendeliver action yang simple tapi sangat-sangat smooth banget gitu ya. Wit Studio nggak usah diraguin lagi lah, siapa sih yang ngeraguin Wit Studio. Dilanjut dengan keterbukaan hati antara Uri dan Ayame yang di akhir cerita, yang dimana ya lagi-lagi experience-nya bakal lebih berasa kalau kalian nonton sendiri. Gue cuma ngerekap aja, dan overall sih tidak ada yang mengecewakan dari episodenya, jadi silakan ditonton aja sendiri. Episode kelima. Ini episode yang nggak mau gue banyak omong sebenarnya, karena ini episode yang paling krusial juga, menceritakan tentang background story dari Hinagiku dan orang tuanya sampai jadi agen musim semi. Lalu pertemuannya pertama kali dengan Sakura. Untuk yang kali ini berat sih, tapi kalian bisa tonton sendiri bagaimana ceritanya, bagaimana kelanjutan ceritanya. Gue nggak mau banyak spoiler karena jujur episode ini lumayan bikin gue berkaca-kaca tentang bagaimana perjalanan Hinagiku sebagai seorang anak ya, yang dipilih buat mengemban tanggung jawab besar yang seharusnya tuh nggak diemban oleh dia. Episode ke-6 sama kayak episode ke-5, kalian harus nonton sendiri agar benar-benar berasa pendalamannya, berasa ceritanya, berasa ngena banget feel-nya. Itu at least yang gue rasakan. Gue nggak tahu kalian bagaimana, tapi setidaknya gue akan mengungkapkan kalau gue tuh benar-benar ngena di bagian ini. Jadi episode ke-6 sama seperti episode ke-5, sama beratnya intinya. Intinya mengisahkan Hinagiku yang berhasil ditemukan, alias sudah kembali lah ke desa musim semi. Detailnya nggak akan gue kasih tahu lebih jelas karena ini episode yang benar-benar krusial sih sebagai konteks dasar sebelum episode 1 dimulai. Jadi basically ini menceritakan ya apa yang terjadi ketika Hinagiku kembali, dan ini nyambung sama episode 1 sebenarnya, karena episode 1 kan menceritakan tentang pertama kalinya Hinagiku tuh melakukan musim semi lah, membawakan musim semi setelah absen sama 10 tahun. Nah ini background story-nya sebelum pas banget sebelum episode 1. Jadi kalian bisa tonton ini, ya urut aja sih, nggak perlu nonton episode 6 tuh 1, nggak, urut aja lah. Overall, ini anime yang berat, dan gue suka karena jarang-jarang ada anime terakhir kayak begini tuh, nggak bisa dibilang kayak begini juga sih, tapi yang lumayan ngena banget tuh Takopi, yang which is gue ada bikin pembahasannya tapi gue hide semua videonya karena ternyata audionya kurang bagus. Tapi nanti gue akan bikin pembahasannya lagi karena tuh anime tuh sangat make sense dengan kejadian di Indonesia ya, terkait pembulian segala macam, tapi itu nantilah, Takopi lah. Intinya gue akan balik lagi ke pembahasan Agent of Season anime ini yang sebenarnya nggak seberat itu juga kalau misalnya anime-anime gue pernah tonton sebelum, apalagi seberat Takopi, yang enggak sih. Tapi tetap buat gue sendiri, gue suka sama bagaimana pembawaan ceritanya, bagaimana sama diceritain misteri-misteri tentang Hinagiku segala macam, dan juga kebodohan dari desa-desa, terutama desa musim semi yang berasa kayak jahat banget sama Hinagiku, itu juga bakal dijelasin secara rinci dan menarik lah buat diikuti. Dan gue mesti tekankan satu hal yang mungkin orang-orang tuh pada salah kaprah cuman karena Hinagiku dan juga Sakura tuh deket banget. Jadi ini bukan anime Yuri. Kedekatan mereka tuh cuman temen doang, cuman sebagai pengawal dan juga ya agen gitu. Jadi nggak ada yang berlebihan dari itu, dan menurut gue masih masuk-masuk aja. Still, yang benar-benar kelihatan jelas dan memang udah di-explain dari episode 1, walaupun memang ada konflik ya, yaitu Sakura X Itecho atau enggak Hinagiku X Rosei, yang mana memang mereka udah banyak sih clue-cluenya sih, cuman karena ada problematika kejadian 10 tahun lalu itu yang memisahkan mereka, akhirnya konflik lah mereka lah ya. Walaupun konflik ini sebenarnya sepihak doang ya, itu dari Sakura itu sendiri, cuman kan nggak usah lah ya, kalian berpikir aneh-aneh gitu. Stop lah berpikiran kayak orang-orang barat, dimana kalau cewek sama cewek udah pasti Yuri, kalau laki sama laki udah pasti gay. Itu cuma teman-teman doang, itu cuma persahabatan doang, nggak usah dianggap berlebihan. Ya gue yakin sih orang-orang bakal lebih condong ke Nippon Sangoku ya ketimbang anime-anime yang rata-rata di musim ini. Cuman gue tetap lebih hati gue tuh tetap kepincut sama anime ini, bagaimana pembawaan ceritanya, bagaimana gue suka banget sama heavy cerita lah, cerita-cerita yang berat, at least cerita yang oke lah, bukan berat-berat banget. Karena kalau terlalu berat kayak Nippon Sangoku bikin gue kayak gitu.
agak gitu, bukan jelek tapi mungkin akan nantilah gue akan bahas itulah. Plotnya mesti dibedah satu-satu tuh. Jadi gue cuma mau ngasih tahu, mau rekomendasikan dan mengungkapkan perasaan gue kalau anime Agent of Four Seasons, yang gue lupa bahasa Jepangnya apa, itu rekomendasi banget buat ditonton kalau kalian suka heavily story. Actionnya juga ada, walaupun memang gak sesering anime-anime rata-rata zaman sekarang, yang which is gue suka karena apa-apa action ya zaman sekarang ya. Jadi ada cerita dengan, ada anime dengan cerita heavy seperti ini tuh bikin ketenangan lah, bikin ceria lagi lah. Jadi yaudah, sekian dari gua untuk pembahasan anime ini. Gua nggak tahu lagi mau ngomong apa, tapi intinya gua merekomendasikan anime ini buat kalian dan gua bener-bener suka sama pembawaannya. Ya, mungkin kandidat anime of the year, mungkin aja ya, karena gue yakin kalau misalnya beneran terjadi, kayaknya bukan anime ini sih, karena ini masuknya underrated ya. Gue hampir jarang banget melihat orang bahas ini, orang-orang luar ya, bukan orang Indo. Kalau orang Indo jelas seleranya kan kita udah tahu arahnya kemana, tapi mungkin orang bakal lebih condong ke Nippon Sangoku kalau misalnya anime of the year, which is gak masalah karena gue juga suka dengan anime itu. Jadi yaudah, sekian aja, terima kasih untuk pembahasan kali ini, sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Gue Mikael pamit untuk diri, bye.